Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini aku akan membuat olahan pisang dan santan. Ini biasa kalau di daerah Makassar disebutnya kue barongko ya, tapi aku di sini menggunakan cup pembuatannya tanpa menggunakan daun pisang. Nah, seperti apa prosesnya? Simak terus videonya. Pertama aku akan membuat air gula jawa terlebih dahulu, yaitu dari 300 ml air yang aku tambahkan dengan gula aren atau gula jawa sebanyak 100 gram. Kemudian tambahkan dengan daun pandan, masak hingga gula jawanya ini larut. Nah, kalau sudah larut seperti ini, kemudian sisihkan terlebih dahulu. Siapkan bahan yang lain, ada 6 buah pisang kepok. Ini aku menggunakan kepok kuning yang sudah matang, lalu kupas kulit dan potong-potong. Di sini memotong-motongnya sesuai selera aja agar mudah aja ya saat proses penghalusan. Jadi lebih kecil juga lebih bagus supaya cepat nanti halusnya. Selanjutnya akan aku campur dengan menggunakan blender semua bahan. Jadi nanti dihaluskan dengan menggunakan blender ya. Ada pisang kepok tadi. Lalu di sini aku akan tambahkan untuk bahan-bahan yang lain. Di sini aku berikan 65 gram santan instan ya. Tambahkan air gula jawa yang sudah dingin. Masukkan juga 2 butir telur. Setengah sendok teh vanili bubuk, kemudian setengah sendok teh garam, dua sendok makan maizena atau tepung maizena, lalu 1 sendok teh bubuk Nutrijel. Ini aku menggunakan yang warna coklat atau rasa coklat ya. Kalian bisa menggunakan bubuk Nutrijel yang warna plain. Karena aku habis jadi menggunakan yang coklat. Nah, kemudian blender, setelah di blender jadinya seperti ini. Lalu siapkan cup. Di sini aku menggunakan cetakan kue putu ayu yang sudah dioles dengan menggunakan minyak sayur. Lalu tuang semua adonan ke dalam cup. Untuk satu resep ini menjadi 23 cup. Nah, di sini untuk pengukus sudah harus dinyalakan ya apinya dan tunggu hingga airnya mendidih. Jadi untuk mengisinya penuh aja, tidak apa-apa karena nanti tidak akan mengembang adonannya setelah matang. Oke, setelah siap lalu akan aku kukus. Nah, untuk pengukusnya ini berikan daun pandan seperti ini supaya nanti beraroma harum untuk kue barongko yang kita buat ini. Nah, selanjutnya setelah mendidih lalu kukus kuenya, kukus selama 25 menit. Jangan dibuka tutup ya, untuk tutup pancinya diberi ala serbet dan apinya gunakan api yang sedang cenderung kecil.
Setelah 25 menit kemudian angkat dan tunggu hingga benar-benar dingin baru dikeluarkan dari cetakannya. Kenapa menunggu benar-benar dingin? Karena untuk kue barongko ini kan identiknya dengan kue yang lembut. Jika dikeluarkan saat masih hangat nanti takutnya hancur, jadi tunggu benar-benar dingin. Nah, kalau menggunakan bungkus daun pisang itu sebenarnya lebih aman karena tidak perlu menunggu dingin, saat masih panas pun juga sudah bisa disantap atau dimakan ya. Nah, ini lakukan untuk mengukus hingga semuanya selesai. Oke, dan yang sudah matang akan aku tunggu hingga dingin terlebih dahulu. Nah, kalau sudah dingin dia akan agak sedikit menciut ya, atau dari cetakan yang tadinya penuh akan sedikit menurun. Lalu selanjutnya kalau sudah dingin keluarkan dari cupnya. Nah, ini untuk cara penjualannya boleh dimasukkan ke dalam mika yang kecil-kecil atau dialasi dengan menggunakan kertas untuk roti kukus, itu juga bisa. Kalau sudah dingin gampang banget dan tidak rapuh ya teksturnya. Nah, ini adalah resep kue barongko yang menggunakan cup. Karena aku di sini kesulitan untuk mendapatkan daun pisang, maka aku menggunakan resep yang memakai cup. Jadi kenapa aku tambahkan dengan bubuk jelly itu supaya adonannya ini tidak terlalu lembek, jadi masih bisa kokoh saat dikeluarkan dari cetakannya. Oke, dan ini hasilnya, dan ini menurut aku ya itu lebih nikmat kalau dihidangkan selagi sudah benar-benar dingin. Jadi disimpan dulu di kulkas, disantap dingin itu lebih enak rasanya. Mudah-mudahan bisa menginspirasi sahabat aku semua di rumah untuk olahan pisang dengan santan ini. Selamat mencoba, dan juga tentunya ini bisa banget untuk ide jualan. Untuk teksturnya yang lembut dan juga legit, aroma gula Jawa serta santannya itu membuat nikmat tersendiri ya. Kalau makan satu pasti kurang. Oke, demikian tadi saja untuk resep dan bahan-bahannya lengkap ada di akhir video. Selamat mencoba untuk sahabatku semua di rumah yang ingin berjualan snack ini menjadi snack box. Silakan, mudah-mudahan laris manis. Terima kasih. Sampai bertemu kembali di resep-resep aku yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.